Terima kasih sudah mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk boleh beribadah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Siap? Sehat semua. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak kita bersyukur ya. Minggu lalu kita masih ibadah online dan hari ini juga masih ibadah online. Nah, Bu Reli punya kejutan untuk kamu. Kamu mungkin hanya beberapa orang ketemu teman-temanmu sekolah minggu. Nah, hari ini Ibu Reli tidak sendiri memimpin pujian, tapi Ibu Reli ditemani oleh temanmu anak sekolah minggu yang nanti akan memimpin pujian. Siapakah dia? Ayo kita lihat. Hai teman-teman, kenalkan namaku Kaylin. Hai Kay, gimana kabarmu selama ini pandemi ini? Baik, ternyata bosan sih pertama-tama. Terus, tapi sesudah bosan berarti ada perubahan dong? Iya, Apa tuh? aku jadi bisa belajar masak, Terus? bisa belajar menggambar. Wah, menggambar. Nah, anak-anak bagaimana? Bu Reli yakin kamu pun seperti temanmu Kay. Penasaran ya? Dia bisa masak apa ya? Kay, bisa masak apa? Ikan dori, Terus? bisa masak sushi. Sushi. Hebat ya? Nah, ternyata sekalipun pandemi tidak mengenakan ya Kay ya, Iya. gak bisa kemana-mana, tapi karena Tuhan bersama kita sehingga kita tetap bersuka cita. Sama seperti tetama kita bulan Juli ini, tetap bersuka cita. Oke, anak-anak siap memuji Tuhan? Siapa yang siap angkat tangannya? Iya, mari siapkan hatimu, ambil saat teduh. Kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah. Amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita dan menyanyi lagu pujian Bapa Engkau Baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat membuka ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kita. Ya, tema kita hari ini apa ya, Kay? Tuhan memberkatiku. Benar. Tuhan selalu memberkati kita, sehingga di tengah-tengah situasi COVID-19 sekarang yang tidak mengenakan,
Tapi kita tetap bisa berkata apa? Bertambah dalamnya kasih Yesus. Iya, kita nyanyikan pujian ini. Kita ajak dong teman-temannya berdiri ya. Iya. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sambil gerakan ya. Ya, katakan tambah dalamnya, tambah lebarnya, dan tambah tingginya kasih Yesus. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Sekali lagi katakan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Lagi nyanyikan pujian ini bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih siapa? Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Teman-teman, silahkan duduk. Sekolah minggu ke-8, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus, sayang kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indah hidup ini. Sekolah minggu ke-8, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus, sayang kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Ibu yakin kita semua dalam keadaan baik ya. Ibu bersyukur kita bisa kembali mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Ya, Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu siapa? Ada yang ingat atau ada yang lupa? Ya, nama Ibu adalah Yanti. Ya, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ibu Yanti akan bacakan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Adik-adik, hari ini siapa yang belum makan? Ada ya. Pagi-pagi bangun, mandi langsung ya. Kita mau mengikuti ibadah online ya. Atau ada juga yang pasti udah makan ya. Pagi-pagi bangun lapar, lalu anak-anak makan. Siapa yang siapin makanan? Pasti mama ya, atau papa, atau siapa? Ada mbak, atau kakaknya, ada enggak? Tapi yang pasti kita semua adik-adik di sini tidak kekurangan ya. Ada yang siapin makanan ya. Nah, Ibu mau cerita nih ya. Ceritanya ada seorang bapak namanya Elia ya. Bapak Elia ini hidup takut akan Tuhan ya. Dia adalah seorang nabi ya. Coba kita lihat seorang nabi. Oh, itu dia ya. Itu Bapak Elia ya. Bapak Elia ini adalah seorang yang taat pada Tuhan ya. Satu kali Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia untuk apa? Untuk ketemu sama Raja Ahab ya. Pada waktu itu ada raja nih, Raja Ahab nih ya. Raja Ahab yang memerintah bangsa Israel ya. Kita lihat kenapa sih Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk ketemu sama Raja Ahab? Terus ngapain? Nabi Elia mau memperingati Raja Ahab ya, mau kasih tahu Raja Ahab. Kasih tahu apa? Kasih tahu kalau Raja Ahab itu sudah menyimpang, udah salah jalan ya. Dia tidak taat kepada Tuhan. Tidak taatnya gimana? Tuh kita lihat ya. Nabi Elia datang kepada Raja Ahab ya. Sekalipun dia adalah seorang raja, tapi Nabi Elia karena dia taat kepada Tuhan, dia berani mengungkapkan apa yang seharusnya dia katakan ya kepada raja pada saat itu ya. Dia mengatakan apa sama raja? Dia kasih tahu kesalahan raja. Aduh, kalau kasih tahu ya bisa aja dia dibunuh ya, atau dibenci. Waduh, serem ya. Tapi Nabi Elia taat sama Tuhan, jadi dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Kenapa? Ternyata Raja Ahab nih ya, dia melakukan kesalahan ya, membuat Tuhan marah. Kesalahan apa ya yang kira-kira dilakukan? Wah, kita lihat nih. Aduh, ini apa ya? Wah, itu ternyata ada patung ya. Ternyata apa? Raja Ahab kesalahannya dia menyembah patung ya. Padahal sebagai anak Tuhan harusnya menyembah kepada Tuhan saja. Karena dia menyembah patung, dia ikutan sama istrinya
yaitu Izebel, ya, tidak menyembah Tuhan, dia menyembah patung, menyembah berhala. Jadi Tuhan marah, sehingga Tuhan memperingatkan Raja Ahab lewat Nabi Elia. Ya, pada waktu itu Nabi Elia kasih tahu sama Raja Ahab bahwa Tuhan murka, Tuhan marah karena raja tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada patung-patung. Sehingga Raja Ahab waktu ditegur, Raja Ahab tidak mau terima. Ya, dia marah, dia membenci, bahkan dia mau bunuh Nabi Elia. Waduh, Nabi Elia ketakutan. Ya, Nabi Elia tidak seperti kita, ya, seperti adik-adik. Kalau mau makan, udah disediain makanan sama mama, ya. Kalau mau minum, disediain makanan dan minuman sama mama. Tapi Nabi Elia, Bapak Elia ini seorang diri, dia tidak punya orang tua, ya. Dia lari menyembunyikan diri dari kejaran Raja Ahab. Ya, Raja Ahab mau bunuh dia, sehingga dia lari ke tepi Sungai Kerit. Ya, di tepi Sungai Kerit itu adalah satu tempat yang asing. Raja Ahab nggak pernah, Nabi Elia belum pernah ya ke sana, sehingga Nabi Elia juga khawatir. Ya, aduh, nanti saya makan apa ya? Gimana nih? Waduh, dia juga takut akan kehidupannya. Bagaimana nanti kalau saya ketemu sama Raja Ahab lalu dibunuh, gimana ya? Nah, tetapi adik-adik tahu nggak? Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya, ya. Tuhan tahu siapa yang sayang sama Tuhan, taat sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sama seperti Bapak Elia, dia taat kepada perintah Tuhan, ya. Sekalipun raja itu adalah seorang raja, tapi Nabi Elia, Bapak Elia berani menyuarakan kebenaran, berani mengatakan kepada Raja Ahab bahwa Raja Ahab bersalah karena menyembah patung, ya, sehingga Nabi Elia lari dari kejaran Raja Ahab. Nah, kita lihat ya, Nabi Elia seorang diri, ya, dia tidak punya siapa-siapa, tapi untung dia punya Tuhan. Ya, kita lihat pada saat Nabi Elia kelaparan, Tuhan pelihara dia. Lewat apa? Lewat, wah, apa tuh? Oh, ada burung gagak. Waduh, burung gagaknya lagi terbang. Terbangnya kemana? Oh, dia terbangnya ke tempat Nabi Elia. Coba lihat tuh di paruhnya, bawa apa dia? Oh, nggak taunya dia bawa makanan. Bawa apa? Oh, ada roti di paruhnya. Ya, pada saat burung gagak itu terbang, tuh, dia jatuhin roti, ya, tepat di depan Elia, Bapak Elia. Jadi Bapak Elia waktu lihat ada roti, itu dari Tuhan, lalu dia makan, ya, bukan cuma roti. Lalu Tuhan memerintahkan Raja burung gagak datang lagi, bawa apa? Wah, kali ini bawa daging. Bawa daging, ya. Waduh, bawa daging. Terus Nabi Elia makan dari daging itu. Ya, kita mau lihat bagaimana Nabi Elia, Bapak Elia ini tidak kelaparan lagi, ya, tapi dia sudah menjadi kenyang. Karena apa? Karena Bapa di surga menjaga dan memelihara Bapak Elia. Ya, sama seperti kita adik-adik, Tuhan pelihara kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, ya. Adik-adik tidak akan pernah kekurangan. Jadi tidak usah khawatir. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bersyukur, ya. Apapun yang mama atau papa kasih ke kalian, kita mau bersyukur. Terima kasih, kita mau bilang sama mama, terima kasih mama, terima kasih papa udah kasih kita makan, ya. Tuhan pelihara kita lewat orang tua kita, ya. Kita mau terus bersyukur tiap-tiap hari. Kalau kita tidak akan pernah kekurangan, kita harus percaya, adik-adik harus percaya pada pemeliharaan Tuhan, ya. Kita mau bersyukur bersama-sama. Mari kita berdoa, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini
kami boleh belajar dan diingatkan kembali bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya. Tuhan pelihara kami semua, kami tidak akan pernah kekurangan, dan kami mau terus bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, tolonglah supaya pandemi corona ini bisa segera berlalu dan kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop ini atau transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita menyanyi lagu pujian Aku Diberkati. Persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mendoakannya, juga berdoa bagi yang lain. Kita berdoa syafaat ya, artinya berdoa bagi orang lain di luar dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, semua yang kami punya adalah milik Tuhan. Dan kami belajar mengembalikan sebagiannya untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup. Berkati juga untuk anak-anak di dalam mereka memasuki tahun ajaran baru untuk yang sudah sekolah, dari playgroup, TKA, TKB, SD, SMP. Kami memohon supaya Tuhan juga yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memimpin. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong bangsa kami, pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, kabinetnya, TNI, Polri, sampai kepada tingkat provinsi, gubernur, sampai yang terendah RT RW. Tuhan, kami berdoa saat ini bersatu hati. Beri mereka hati yang baru, punya tanggung jawab melakukan yang terbaik untuk rakyat. Dan kami percaya Tuhan yang akan memulihkan Indonesia, Tuhan yang akan mengusir dan menyembuhkan segala virus-virus yang ada. Kami berdoa untuk yang masih dirawat karena terkena virus corona, Tuhan jamah mereka. Tuhan beri mereka kekuatan, pengharapan, dan kesembuhan. Untuk tim dokter, Tuhan terus lindungi mereka. Medis juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua sekolah minggu, baik dari anak-anak, orang tua, opa, oma. Tuhan juga yang boleh menolong. Sekalipun kami di rumah, tapi kami percaya firman-Mu. Karena Tuhan bersama kami tetap bisa bersukacita dan melakukan hal-hal yang positif. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
saat teduh. Saat teduh selesai. Oke, kamu bisa salam teman-temanmu. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin. Dadah.